Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Pak Li Jun menolak tenaga asing Tiongkok di Morowali. Jadi sumber saya ada dari YouTube. Karena masalah tenaga asing Cina ini banyak kritikan penolakan atas tenaga kerja Cina yang bekerja di Morowali. Katanya di Morowali mereka berkuasa. Itu terutama Pak Li Jun menyatakan tidak setuju menggunakan tenaga kerja asing karena tidak memanfaatkan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini yang saya lihat. Tapi kritikan Pak Li Jun ini menurut saya kurang tepat. Sekarang ini kurang tepat dia berpendapat demikian karena Indonesia juga banyak tenaga kerjanya yang bekerja di negara Arab Saudi dan di luar negeri. Sifatnya TKI, tenaga kerja Indonesia di sana. Dan biasanya mereka mau kerja di sana karena gajinya lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi kita tidak boleh tenaga kerja asing kita larang ke Indonesia, tetapi tenaga kerja ke Indonesia banyak di luar negeri juga sebagai tenaga kerja asing, sebagai TKI dari Indonesia ke sana. Dan saya lihat mengenai tenaga kerja Tiongkok ini kaitannya dengan penanaman modal di Indonesia, karena Indonesia sangat membutuhkan penanaman modal asing di Indonesia. Maksudnya penanaman modal itu untuk memanfaatkan sumber alam itu secepatnya. Jangan sampai sumber alam itu nilainya berkurang. Ditambah juga untuk meningkatkan penghasilan negara. Di samping itu juga untuk membuka lapangan kerja untuk orang Indonesia. Jadi kita itu dengan investasi dari Tiongkok ini, memang kalau kita melihat sekarang ini, yang mau menanam investasinya, menanamkan modalnya di Indonesia, kelihatannya Cina. Sedangkan negara Amerika, Inggris, Rusia tidak ada. Sehingga saya lihat ya lebih tepat kita bekerja sama dengan Cina, karena dia mempunyai dana dan teknologi. Makanya perlu kita manfaatkan. Jadi saling memanfaatkan, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Karena kalau kerjasama dengan asing ini sifatnya saling menguntungkan. Orang asing di Indonesia menguntungkan orang asing, Indonesia menguntungkan orang Indonesia. Karena bahan alamnya terolah. Karena bahan alamnya itu tidak bisa diolah karena dananya tidak ada. Makanya harus saling menguntungkan. Dan perlu diketahui, kerjasama investasi dengan negara asing ini biasanya mereka lebih menentukan situasinya karena kita yang paling membutuhkannya. Seperti juga sama halnya kalau kita pinjam uang bank. Bank itu macam-macam syaratnya dan dia menentukan, bukan si peminjam uang yang menentukan. Jadi saya lihat nanti tenaga kerja Cina ini di Morowali dalam jangka panjang, suatu saat nanti tenaga kerja asing itu akan kembali ke negaranya. Dan semua nanti tenaga kerja yang bekerja di daerah tambang itu ada orang Indonesia. Tetapi dalam jangka lama, dan juga nanti orang Indonesia akan dididik dulu. Karena kalau masih dalam tahap pembangunannya, tentu dia lebih percaya menggunakan warganya sendiri. Apapun alasan dia lebih percaya, karena dia menanam modal itu cukup besar. Dan kepercayaannya lebih tinggi kepada masyarakatnya sendiri daripada masyarakat Indonesia. Ya itu wajar. Jadi saya pikir nanti kalau sudah normal pertambangan itu berjalan dengan baik, nanti secara bertahap akan diganti tenaga kerja Indonesia, tentu dengan cara dididik dulu, sehingga mereka lah nanti yang bekerja di sana. Jadi kita jangan melihat waktu sementara ini, jangka panjang yang kita lihat. Jadi saya lihat kerjasama ini juga perlu kita lihat saling menguntungkan.
Tidak ada satu pihak yang menguntungkan. Kedua belah pihak yang harus menguntungkan. Tergantung kemampuan negara masing-masing untuk memanfaatkan situasi itu. Kalau orang Indonesia memanfaatkan penanaman modal asing ini, apapun pinjaman uang dari Cina itu digunakan untuk pembangunan tetapi dikorupsi, yaitu kita salah. Ya kita tentu rugi. Tetapi kalau pemerintah meminjam uang dari Cina dimanfaatkan untuk pembangunan itu sendiri, tentu nanti hasil pembangunan itu bisa membayar angsuran itu kepada negara lain. Makanya di sini kerjasama dengan negara asing itu sifatnya saling menguntungkan. Ya tergantung siapa yang lebih hebat, yang lebih pintar, saling memanfaatkan, saling menguntungkan. Itulah prinsipnya. Jadi sekarang ini kita sabar dulu. Mereka menyelesaikan tambangnya itu dulu secara normal. Dan nanti kalau sudah normal berjalan dengan baik, tentu nanti semua tenaga kerjanya itu hampir 90% nanti tenaga kerjanya itu akan diganti orang Indonesia. Tentu dengan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Nah, ini yang saya bilang, jadi kita jangan terlalu alergi melihat orang asing. Ya kita harus menerima mereka dengan baik dan juga kita harus memberikan dia kerja agar perusahaannya itu cepat selesai dan cepat beroperasi normal agar tenaga kerja Indonesia nanti dapat menggantikan mereka yang bekerja di sana. Jadi saya lihat di samping kerjasama tenaga kerja asing ini yang saling investasi, yaitu saling mencari, saling menguntungkan. Kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Sekian dan terima kasih.